Shalom saudara, terpuji nama Tuhan yang memperkenankan kita berjumpa hari ini, Sabtu 8 Mei 2021. Mari kita bersyukur di dalam doa. Ya Allah, terima kasih hidup anugerah-Mu bagi kami. Luar biasa kasih-Mu tidak terbilang. Engkau masih menganugerahkan kami kehidupan hari ini. Dan sebelum kami mengisinya dengan aktivitas, kami sejenak mau menikmati perjumpaan dengan Tuhan di dalam doa sebagai napas hidup kami, dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan sebagai kekuatan kami. Karena itu berbicaralah Tuhan dan beri kami hikmat-Mu supaya firman ini tidak sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Markus 10 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-45. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak akan berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian saudara firman Tuhan yang diperkenankan bagi kita membaca, mendengar, untuk kita hayati dan pegang bagi kehidupan kita hari ini. Menyapa saya dan Anda dengan satu teguran hidup, kemuliaan salib, dan pelayanan. Saudara, kedudukan dan kemewahan telah menjadi ukuran keberhasilan seseorang. Karena itu tak heran jika banyak orang berusaha memperolehnya, meskipun harus menjatuhkan orang lain. Hal ini dialami oleh murid-murid Yesus karena tidak paham bahwa kemuliaannya harus melalui jalan salib. Di tengah kecemasan dan ketakutan para murid, ayat 1, Yesus memberitahukan untuk ketiga kalinya bahwa ia harus menempuh jalan salib, yaitu jalan penderitaan. Ia akan diserahkan Allah. Kita boleh membandingkan dengan Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, ke dalam tangan manusia. Markus 9 ayat 30. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Mereka adalah para pemimpin Yahudi dan orang Romawi yang tidak mengenal Allah. Ayat 33 berikut kita. Namun cerita tidak berakhir sampai di sini saja.
Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Namun murid Tuhan salah memahami pemberitahuan ini. Mereka menganggap Yesus akan menegakkan kerajaan mesianik di sana. Karena itu, mereka meminta kedudukannya yang tertinggi dalam kerajaannya. Yesus dengan lemah lembut menunjukkan jalan penuh penderitaan yang akan dia lalui. Ayat 38. Meski mereka mengalami penderitaan seperti guru mereka, tetapi Yesus tidak berhak untuk memberikan kedudukan kepada mereka. Karena luar biasa Tuhan, Engkau yang tahu bagi kehidupan umat-Mu. Saudara, Yesus dengan lemah lembut menunjukkan bahwa hanya ada satu cara, jalan salib yang penuh dengan penderitaan yang akan dilalui. Meski mereka akan mengalami penderitaan seperti guru mereka, tetapi yang Yesus mau tekankan bahwa yang mereka minta itu tidak dapat diberikan. Murid-murid yang lain tidak memahami itu. Mereka menginginkan kedudukan. Yesus mengingatkan mereka agar tidak seperti para pemerintah tirani. Sebaliknya mereka harus jadi pemimpin yang menjadi hamba bagi orang lain, seperti teladan Yesus. Ia bukan hanya melayani mereka, tetapi juga memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah paradigma baru tentang pemimpin, pelayan, dan kemuliaan Allah melalui jalan salib yang harus dipahami dan diterapkan oleh murid-muridnya. Bahwa di balik kemuliaan Allah ada salib yang harus dipikul. Dengan jalan itulah kamu akan menikmati makna dari keselamatan. Jadi tidak ada kemuliaan tanpa salib, dan tidak ada kehormatan tanpa melayani orang lain. Kita yang mau menjadi besar dan terkemuka harus sedia, mempunyai hati yang melayani dan mau berkorban. Karena itu, jangan pernah membiarkan dirimu dikuasai untuk mementingkan diri sendiri, tetapi terbuka untuk melayani sesama dengan rendah hati, sebagai gambaran bersedia melayani Tuhan. Terpujilah Allah. Amin. Terima kasih kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Berkenanlah Tuhan sehingga firman-Mu ini menjadi rema yang terus ada pada kehidupan kami, dan terus menjadi kekuatan kami, semangat hidup kami, sukacita bagi kami. Ya Tuhan, terima kasih. Seluruh keluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam segala kondisi mereka, Tuhan selalu pantau, pelihara, jaga dan lindungi, termasuk dalam pergumulan hidupnya. Kami berdoa ya Tuhan, untuk para orang tua kami dalam keterbatasan mereka. Tuhan topang, biarkanlah mereka menikmati masa tuanya dengan sukacita, dengan lindungan dan kasih sayang Allah sendiri. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang berbeban karena sakit penyakit, yang berbaring di rumah sakit, yang menanti kesembuhan sempurna dari Allah, yang ada istirahat di rumah dan dirawat khusus. Tuhan, Engkau menjadi dokter untuk menjamah tubuh mereka, menyehatkan, memulihkan mereka. Beri hati yang sabar untuk tetap berharap kepadamu. Usaha-usaha yang mereka tekuni adalah usaha yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang berduka cita. Hiburkan Tuhan, kuatkan dan topang hati mereka, balut luka mereka. Tidak balik rasa kehilangan ini, cinta, kasih, dan kuasa Tuhan tetap nyata dalam hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang berbahagia hari ini karena hari ulang tahunnya. Engkau lengkapi sukacita itu. Nama-Mu tidak dilupakan dalam keberadaan, kegembiraan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah dan bangsa kami. Engkau berkati mereka. Kami boleh bergandengan tangan sebagai masyarakat, sebagai jemaat kepada pemerintah, untuk melakukan kebenaran dalam kepemimpinan, keadilan dan kasih, termasuk usaha memutuskan mata rantai pandemi COVID ini.
sehingga interaksi ke depan kembali normal dan aman. Ya Tuhan, kami teringat saudara-saudara kami dalam beban hidup karena bencana alam, sekalipun jauh di timur sana, tetapi kami percaya Tuhan hadir melalui kasih sayang seluruh umat-Mu, seluruh masyarakat yang satu dengan yang lain saling menopang. Ya Tuhan, begitu pula mereka yang mengalami banyak kehilangan tempat tinggal, kehilangan materi, harta benda, karena kebakaran, karena musibah. Oh Tuhan, tolong Engkau kuatkan hati mereka, Engkau berikan solusi yang terbaik. Ya Tuhan, seluruh kehidupan keluarga hamba-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati kami semua, Engkau jaminkan kami Tuhan, sehingga kami tidak gentar dalam meneruskan pelayanan anugerah Tuhan. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom saudara, terpuji nama Tuhan yang memperkenankan kita berjumpa hari ini, Sabtu 8 Mei 2021. Mari kita bersyukur di dalam doa. Ya Allah, terima kasih hidup anugerah-Mu bagi kami. Luar biasa kasih-Mu tidak terbilang. Engkau masih menganugerahkan kami kehidupan hari ini. Dan sebelum kami mengisinya dengan aktivitas, kami sejenak mau menikmati perjumpaan dengan Tuhan di dalam doa sebagai napas hidup kami. Dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan sebagai kekuatan kami. Karena itu berbicaralah Tuhan dan beri kami hikmat-Mu supaya firman ini tidak sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Markus 10 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-45. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak akan berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian saudara firman Tuhan yang diperkenankan bagi kita membaca, mendengar, untuk kita hayati dan pegang bagi kehidupan kita hari ini. Menyapa saya dan Anda dengan satu teguran hidup, kemuliaan salib, dan pelayanan. Saudara, kedudukan dan kemewahan telah menjadi ukuran keberhasilan seseorang. Karena itu tak heran jika banyak orang berusaha memperolehnya, meskipun harus menjatuhkan orang lain. Hal ini dialami oleh murid-murid Yesus karena tidak paham bahwa kemuliaannya harus melalui jalan salib. Di tengah kecemasan dan ketakutan para murid, ayat 1, Yesus memberitahukan untuk ketiga kalinya bahwa ia harus menempuh jalan salib, yaitu jalan penderitaan. Ia akan diserahkan Allah. Kita boleh membandingkan dengan Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ke dalam tangan manusia. Markus 9 ayat 30. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang.
Mereka adalah para pemimpin Yahudi dan orang Romawi yang tidak mengenal Allah. Ayat 33 berikut kita. Namun cerita tidak berakhir sampai di sini saja. Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Namun murid Tuhan salah memahami pemberitahuan ini. Mereka menganggap Yesus akan menegakkan kerajaan mesianik di sana. Karena itu, mereka meminta kedudukannya yang tertinggi dalam kerajaannya. Yesus dengan lemah lembut menunjukkan jalan penuh penderitaan yang akan dia lalui. Ayat 38. Meski mereka mengalami penderitaan seperti guru mereka, tetapi Yesus tidak berhak untuk memberikan kedudukan kepada mereka. Karena luar biasa Tuhan, Engkau yang tahu bagi kehidupan umat-Mu. Saudara, Yesus dengan lemah lembut menunjukkan bahwa hanya ada satu cara, jalan salib yang penuh dengan penderitaan yang akan dilalui. Meski mereka akan mengalami penderitaan seperti guru mereka. Tetapi yang Yesus mau tekankan bahwa yang mereka minta itu tidak dapat diberikan. Murid-murid yang lain tidak memahami itu. Mereka menginginkan kedudukan. Yesus mengingatkan mereka agar tidak seperti para pemerintah tirani. Sebaliknya mereka harus jadi pemimpin yang menjadi hamba bagi orang lain. Seperti teladan Yesus. Ia bukan hanya melayani mereka tetapi juga memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah paradigma baru tentang pemimpin pelayan dan kemuliaan Allah melalui jalan salib yang harus dipahami dan diterapkan oleh murid-muridnya. Bahwa di balik kemuliaan Allah ada salib yang harus dipikul. Dengan jalan itulah kamu akan menikmati makna dari keselamatan. Jadi tidak ada kemuliaan tanpa salib. Dan tidak ada kehormatan tanpa melayani orang lain. Kita yang mau menjadi besar dan terkemuka harus sedia, mempunyai hati yang melayani dan mau berkorban. Karena itu, jangan pernah membiarkan dirimu dikuasai untuk mementingkan diri sendiri. Tetapi terbuka untuk melayani sesama dengan rendah hati. Sebagai gambaran bersedia melayani Tuhan. Terpujilah Allah. Amin. Terima kasih kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Berkenanlah Tuhan sehingga firman-Mu ini menjadi rema yang terus ada pada kehidupan kami. Dan terus menjadi kekuatan kami, semangat hidup kami, sukacita bagi kami. Ya Tuhan, terima kasih. Seluruh keluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam segala kondisi mereka, Tuhan selalu pantau, pelihara, jaga dan lindungi, termasuk dalam pergumulan hidupnya. Kami berdoa ya Tuhan, untuk para orang tua kami dalam keterbatasan mereka. Tuhan topang, biarkanlah mereka menikmati masa tuanya dengan sukacita, dengan lindungan dan kasih sayang Allah sendiri. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang berbeban karena sakit penyakit, yang berbaring di rumah sakit, yang menanti kesembuhan sempurna dari Allah, yang ada istirahat di rumah dan dirawat khusus. Tuhan, Engkau menjadi dokter untuk menjamah tubuh mereka, menyehatkan, memulihkan mereka. Beri hati yang sabar untuk tetap berharap kepadamu. Usaha-usaha yang mereka tekuni adalah usaha yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang berduka cita. Hiburkan Tuhan, kuatkan dan topang hati mereka, balut luka mereka. Tidak balik rasa kehilangan ini. Cinta, kasih, dan kuasa Tuhan tetap nyata dalam hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang berbahagia hari ini karena hari ulang tahunnya.
Engkau lengkapi sukacita itu. Namamu tidak dilupakan dalam keberadaan, kegembiraan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah dan bangsa kami. Engkau berkati mereka. Kami boleh bergandengan tangan sebagai masyarakat, sebagai jemaat kepada pemerintah untuk melakukan kebenaran dalam kepemimpinan, keadilan dan kasih, termasuk usaha memutuskan mata rantai pandemi COVID ini, sehingga interaksi ke depan kembali normal dan aman. Ya Tuhan, kami teringat saudara-saudara kami dalam beban hidup karena bencana alam, sekalipun jauh di timur sana, tetapi kami percaya Tuhan hadir melalui kasih sayang seluruh umat-Mu, seluruh masyarakat yang satu dengan yang lain saling menopang. Ya Tuhan, begitu pula mereka yang mengalami banyak kehilangan tempat tinggal, kehilangan materi, harta benda, karena kebakaran, karena musibah. Oh Tuhan, tolong Engkau kuatkan hati mereka. Engkau berikan solusi yang terbaik. Ya Tuhan, seluruh kehidupan keluarga hamba-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati kami semua, Engkau jaminkan kami Tuhan, sehingga kami tidak gentar dalam meneruskan pelayanan anugerah Tuhan. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.